Buku cerita bergambar. Pajak kita. Raja lebah dan sesendok madu. Jeng 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 jeng, Raja lebah dan sesendok madu. Wah, pada suatu hari di sebuah kerajaan lebah yang tentram dan damai, seorang raja yang adil dan bijaksana bertitah. Wahai rakyatku, besok adalah pesta panen raya. Kalian diwajibkan untuk mengumpulkan madu satu sendok saja dari setiap tempayan madu di rumah kalian. Titah sang raja. Mendengar titah tersebut, semua rakyat lebah pun langsung pulang untuk mengambil sesendok madu yang diperintahkan. Sesampai di rumah, di saat bapak lebah akan mengambil sesendok madu, ibu lebah menahan. Oh, gitu caranya nahan. Pak, madu itu untuk persediaan makan kita. Sapa ibu lebah. Waalaikumsalam. Ikan masih berkelur. Tapi Bu, raja kita kan hanya meminta satu sendok saja, bukannya satu tempayan, jawab bapak lebah. Nanti kita harus membawa apa ke tempat pengumpulan madu? Tanya bapak lebah. Bagaimana kalau madu itu kita ganti dengan sesendok air? Pasti tidak akan ada yang tahu, usul ibu lebah. Akhirnya bapak lebah mengikuti usulan ibu lebah. Walau sempat ragu dan takut terlihat, dengan hati-hati bapak lebah membawa sesendok air itu ke tempat pengumpulan. Sebuah tempayan besar di depan istana. Lebah-lebah lain pun berduyun-duyun mengumpulkan sesendok madu. Setelah semua rakyat menyumbangkan madunya, sang raja langsung memerintahkan prajurit untuk menyimpan tempayan besar tersebut di dalam ruang penyimpanan. Keesokan harinya, menjelang pesta perayaan dimulai, sang raja bersabda, "Wahai rakyatku, saya perintahkan kalian untuk mengumpulkan madu ini bukanlah untuk saya sendiri, tapi madu ini akan kita gunakan untuk pesta panen raya, dan sebagian kita sisihkan untuk persiapan musim kemarau." Kemudian sang raja memerintahkan prajurit untuk membuka tempayan besar itu. Ketika tempayan dibuka, raja terkejut dan sedih melihat tempayan tersebut hanya berisi air. Ini udah ada. Air bukan madu. Mereka tidak mematuhi perintah raja. Rakyat lebah merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Karena perayaan yang harusnya menyenangkan dan banyak makanan kini sepi, dan yang ada hanya tempayan besar berisi air.
Kemudian beberapa utusan rakyat pun menghadap ke Raja Lebah untuk meminta maaf dan berjanji untuk bersikap jujur dan tidak akan mengulanginya lagi. Raja Lebah pun mengampuni rakyatnya. Pada perayaan musim selanjutnya, rakyat bersukacita mengumpulkan lebih dari sesendok madu dan makanan lezat lain. Mereka sadar bahwa makanan yang mereka berikan untuk kesejahteraan mereka. Tamat. Iya. Kisah kedua, semut dan jangkrik. Pagi hari yang cerah, matahari mulai mengintip dari langit timur. Sekumpulan semut sudah berbaris rapi untuk bekerja mencari makanan. Para semut berbagi tugas. Ada yang memimpin, ada yang bertugas menggali, ada yang memotong, dan ada pula yang mengangkut penuh semangat. Jika sesama semut bertemu, mereka saling menyapa dan bersalaman. Ya. Sementara semut bekerja si jangkrik masih asyik tidur pulas. Ia mulai merasa terganggu dengan bisingnya suara gaduh para semut yang sedang bekerja. Jangkrik pun terbangun dan membuka jendela sambil melongok, kemudian berteriak, "Woi, woi, woi, kalian telah mengganggu tidurku." Salah satu semut menghampiri jangkrik dan berkata, "Maaf kalau kami telah mengganggumu, tetapi hari sudah siang, saatnya bangun dan bekerja." Dengan bekerja, kita bisa mengumpulkan makanan untuk kita dan keluarga, dan bisa berbagi pada yang membutuhkan, kata semut menjelaskan. Menjelang malam tiba, jangkrik mulai bernyanyi, krik, krik, krik. Sementara semut bergegas kembali ke rumah untuk beristirahat dan tidur. Tanpa terasa, tibalah musim kemarau. Jangkrik mulai kehausan dan kelaparan. Ia tak mempunyai simpanan makanan. "Tolonglah, aku lapar," ratap jangkrik. Semut pun mendengar ratapannya. Dengan segera, semut membawakan minuman dan makanan yang ia simpan untuk diberikan kepada jangkrik. Si jangkrik pun berjanji untuk bekerja dengan rajin dan tidak akan bermalas-malasan.